periode kedua pemerintahan Jokowi ternyata memberikan pelajaran berharga bagi kita semuanya. Pada periode kedua, biasanya pemimpin diharapkan mengambil kebijakan-kebijakan yang fundamental karena tidak memiliki beban, termasuk mengambil kebijakan yang tidak populer. Artinya untuk kepentingan publik dan terutama memberikan warisan bagi perjalanan bangsa berikutnya. Tetapi yang terjadi di Indonesia ternyata tidak seperti itu, bahkan justru mengecewakan. Mengapa? Jadi benar bahwa pada periode kedua Presiden Jokowi tidak memiliki beban karena tidak ada lagi periode ketiga dan dia tidak diizinkan untuk maju di periode ketiga. Tetapi absennya beban itu justru membuat kemudian Presiden semakin leluasa untuk melakukan kompromi-kompromi baik dengan elit politik, oligarki maupun kepentingan pribadinya yang jika pada periode pertama dia menghindari karena akan berdampak pada popularitasnya, maka pada periode kedua justru tanpa malu-malu lagi dan gak ada beban lagi berkompromi dengan berbagai kepentingan, menuruti sebetulnya aspirasi sebagian elit, sebagian oligarki dan termasuk juga keluarganya gitu. Bahkan tidak malu-malu lagi, tidak ada beban lagi untuk membangun dinasti sama seperti para politisi yang lain. Nah, pada periode kedua pemerintahan Jokowi diawali sebetulnya dengan pelemahan KPK dengan merevisi Undang-Undang KPK. Revisi tersebut menempatkan KPK bukan lagi lembaga independen tetapi bagian dari lembaga eksekutif. Akibatnya KPK berada di bawah Presiden. Dia bukan lagi penegak hukum yang otonom, dan ke depan saya kira KPK bisa dan terbuka kemungkinan menjadi alat bagi siapapun pemegang kekuasaan. Agenda lain yang juga kontroversial misalnya itu Omnibus Law yang kita semua tahu dan kita saksikan sendiri, yang pada akhirnya sebetulnya menurunkan standar untuk menarik investasi asing. Memang benar ada penyederhanaan prosedur, ada kemudahan bagi berinvestasi, bagi berusaha. Tetapi sekaligus kemudahan penyederhanaan itu termasuk menghilangkan sebetulnya berbagai persyaratan ketat untuk keberlangsungan lingkungan hidup atau juga pemenuhan dan perlindungan hak buruh. Semua dihilangkan untuk memudahkan investasi asing. Nah, situasi ini sebetulnya membuat dan memberikan PR bagi kita semuanya. Karena apa? Karena kemudian civil society, masyarakat sipil diharapkan lagi perannya, masyarakat ditunggu perannya dan untuk turun bekerja keras lagi. Misalnya dalam pemberantasan korupsi. Jika dulu sebagian pekerjaan mungkin sudah dilakukan KPK, ya silahkan saja kepada KPK. KPK akan menyelesaikannya, bahkan dengan penegakan hukum tentu akan lebih membuat jerah dan kemudian pemberantasan korupsi akan lebih efektif. Tetapi dengan revisi Undang-Undang KPK, nah masyarakat sipil saya kira tidak bisa seperti itu lagi. Kita semua justru harus semakin aktif untuk mengawasi dan melawan praktik-praktik korupsi. Jangan sampai praktik korupsi dilakukan lagi. Dan bahkan kita ketambahan satu pekerjaan baru, yaitu mengawasi KPK. Ingat, KPK ini sekarang bagian dari eksekutif, dia berada di bawah Presiden. Artinya siapapun yang memegang kekuasaan itu bisa menjadikan KPK sebagai alat politik untuk melemahkan lawan-lawan politik atau katakanlah untuk mengancam para oposisi dengan isu pemberantasan korupsi. Oleh karena itu kemudian revisi ini berpeluang sebetulnya menyalahgunakan kampanye pemberantasan korupsi, dan di situ kemudian peran civil society menjadi sangat penting. Nah, yang terjadi pada isu anti korupsi saya kira terbuka kemungkinan dan sangat mungkin terjadi juga pada isu-isu lain. Oleh karena itu saya kira periode kedua pemerintahan Jokowi ini memberikan wake up call, panggilan atau katakanlah peringatan kepada kita semuanya bahwa tugas kita justru semakin berat, bahwa tugas kita justru semakin penting ke depan. Oleh karena itu kemudian koordinasi, konsolidasi dan kolaborasi di antara seluruh elemen civil society dan berbagai kelompok-kelompok progresif ke depan semakin dibutuhkan. Terima kasih.